Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil suci hari ini tidak hanya sekedar menyembuhkan, tetapi membuka dan sekaligus melepaskan. Orang tuli dan bisu yang disembuhkan oleh Yesus ini mengalami sekaligus dua pengalaman, yakni telinganya terbuka untuk mendengar dan pengikat lidahnya terlepas sehingga ia dapat berkata-kata dengan baik. Hanya kata dan sentuhan Yesus yang menjadikan segalanya baik. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami bahwa telinga hati kita dibuka oleh kata atau sabdanya, dan sentuhan Tuhan membuat kita mampu menjadi pewartanya dan akhirnya mampu melayani dengan baik? Apakah kehadiran kita membuat segala sesuatunya menjadi baik? Saudari dan saudara, situasi relasi zaman ini menantang setiap kita untuk berani terbuka satu sama lain. Bagi Tuhan Yesus, sikap terbuka harus diikuti dengan keterlepasan dari ikatan. Ada cukup banyak ikatan yang perlu disadari, antara lain terikat kebenaran pikiran sendiri, terikat pada sikap egois, terikat pada uang dan kekayaan, terikat pada kesenangan diri. Karena aneka keterikatan inilah, maka keutamaan hati yang terbuka pada rahmat justru terhalang. Ketertutupan dan keterikatan sesungguhnya adalah halangan yang diciptakan oleh si jahat untuk menjauhkan manusia dari indahnya rahmat Tuhan. Sehingga karena keterikatan akan kesenangan bermain game, seorang ayah menganiaya anaknya hingga mati.
keterikatan seperti inilah yang membuat manusia tertutup dan tidak terbuka untuk menerima rahmat Tuhan. Tidak bisa kita bayangkan jika dalam keluarga tidak ada lagi keterbukaan. Masing-masing anggota keluarga menutup diri satu sama lain. Suami istri misalnya hidup bersama, tetapi masing-masing punya ego yang besar. Mau cari kesenangan sendiri, tidak mau saling berbagi, merasa diri lebih penting daripada yang lain, sehingga tidak mau berkorban. Tentu menyedihkan sekali harus berhadapan dengan kenyataan relasi semacam itu. Sebaliknya, jika setiap pribadi terbangun semangat keterbukaan, maka yang tampak adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Saling mendengarkan, meneguhkan, saling bantu, rela berbagi, saling melayani, dan senasib sepenanggungan. Dan di sanalah kasih Tuhan semakin besar dan dapat dirasakan. Saudari dan saudara, kata orang, bulan Februari ini adalah bulan cinta. Tapi kalau kita tidak terbuka, bagaimana cinta dapat dirasa? Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara.